Saya nonton berita, Saudara Rismond Sianipar yang awalnya ngotot ijazah palsu. Rismond Sianipar, Roy Suryo, Tifa, Saudara Egy Sujana. Kan Egy Sujana sudah pergi, sudah aman sama Pak Jokowi kelihatannya. Ya, tadi saya nonton Rismond Sianipar yang begitu ngotot. Ini contoh saja nih ya. Ini bukan, tahu Rismond saya nggak tahu agama apa. Tapi saya persoalkan Pak Jokowinya. Diserang begitu rupa, secara membabi buta, tapi seorang non-Kristen memberi teladan buat kita yang Kristen nih. Diterima baik-baik. Anda lihat, waduh saudara kalau nonton bagaimana Saudara Rismond dan kawan-kawan berkata-kata tentang mantan Presiden RI ke-7. Anda bayang, ini mantan Presiden loh. Mantan orang nomor 1 2 periode di Indonesia. Tapi tadi ke Solo Pak Jokowi ketawa-ketawa. Makanya saya dan istri waktu KKR di Solo. Aduh mati-matian saya bilang harus ke rumah Pak Jokowi. Pergi kami. Bukan Kristen lah ya. Makanya beliau sering saya pakai menjadi ilustrasi khotbah karena sesuai fakta di Indonesia. Soal kedalaman hati beliau tentu kita tidak tahu. Tapi betapa tegarnya seseorang yang diserang dari kiri, kanan, muka, belakang dan seterusnya. Kita tidak tahu proses hukum selanjutnya seperti apa. Tapi ada satu teladan. Hebat ya, mengampuni orang. Baik, puji Tuhan, shalom. Saya sangat bersyukur saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita semua ada sebagaimana kita ada, semua karena belas kasihan Tuhan. Amin. Tadi malam kita sepakati Bapak Ibu terkasih kalau malam ini ada pertanyaan-pertanyaan, khotbah kita kemas dalam tanya jawab. Karena khotbah satu arah tuh udah biasa banget saudara. Harus dua arah. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan dari jemaat yang mungkin sudah menjadi pertanyaan dalam kurun waktu tertentu. Dan kalau Tuhan berkenan hari ini kita bisa tanya jawab. Tadi malam bagus sekali ibadah dan terjadi tanya jawab. Dan wow indah sekali. Nah namun sebelumnya saya akan mulai dulu dengan bagian firman yang mau saya seberangkan beberapa menit ke depan. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan tulis saja di kertas. Lalu kalau bisa kasih di orang, tidak kalau mau tanya langsung bagus. Tapi kalau mau tulis silakan supaya saya jawab dari sini. Dengan bukti firman. Ya, itu penting di dalam gereja karena pendeta pun bisa salah ngomong. Toh, jadi harus tanya, itu keren. Saya kalau di Kupang, saya kan khotbah berseri ya. Di akhir seri khotbah, saya minta jemaat silakan tanya apa yang belum dimengerti. Bahkan dikritik pun boleh. Pendeta harus begitu. Harus begitu. Dan puji Tuhan itu berlangsung. Jadi tidak ada jemaat yang miss gitu loh. Oh Bapak, dan waktu kemarin sebelum saya berangkat. Mereka sempat tanya waktu saya khotbah di bawah tema No Rest in Hell. Tidak ada istirahat di neraka. Itu dua bulan saya khotbah. Dengan itu aja belum lengkap sebenarnya. Bicara neraka tuh panjang banget. Bisa 1 tahun juga nggak habis. Ya, lalu kita sekarang lagi bahas tema like affliction for eternal glory. Penderitaan ringan bagi kemuliaan kekal. Dan itu nanti di akhir khotbah saya juga tanya jawab lagi. Puji Tuhan dan itu buat jemaat semakin mantap. Ya. Nah, namun malam ini Bapak Ibu saya mulai dengan nats pembuka yang sangat familiar. Yaitu Amsal 4 ayat 23. Sambil Bapak Ibu yang mau tulis pertanyaan silakan tulis di kertas. Atau yang mau langsung tanya saya beri waktu nanti ya. Amsal 4 ayat 23 mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu terkasih. Lalu kita baca dalam hitungan ketiga 1, 2 dan 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Ya, jadi ini kita bicara tentang menjaga hati ya. Jadi memang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah
satu ayat yang sangat jelas bagi kita bahwa kehidupan kita ini, perjalanan hidup kita sebagai hamba Tuhan, pendeta, kepala keluarga, ibu rumah tangga, siapapun dia, orang bertobat atau tidak bertobat, Kristen atau bukan Kristen, itu sangat ditentukan oleh hati ini. Ya. Jadi kalau hati ini tidak dijaga dengan baik, Bapak Ibu terkasih, maka yang terjadi adalah kita bisa mengalami goncangan-goncangan yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya. Sebab memang hati kita ini juga yang pertama sangat menentukan kita diterima di hadirat Tuhan atau tidak, Bapak Ibu. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan menurut Mazmur pasal 24 ayat 2. Salah satunya adalah orang yang pure, yang murni hatinya. Ya, coba kita lihat di dalam Mazmur pasal 24 mulai ayat 2. Ya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya atas sungai-sungai. Iya. Terus? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Iya, jadi kalau tidak murni hati nanti repot saudara-saudara. Termasuk dalam hal beribadah. Saudara masih ingat ya peristiwa ajaran pertama kali tentang ibadah di dalam Alkitab itu sebenarnya pertama kali yang tercatat ceritanya itu tentang peristiwa Kain dan Habel. Kan ibadah tuh harus ada persembahan. Dan di dalam ibadah yang dilakukan oleh Habel dan Kain, ibadahnya Habel diterima, ibadah Kain ditolak. Ya. Masalah dasarnya adalah iman sebenarnya. Persoalan iman itu ada di referensinya di Ibrani 11 ayatnya yang keempat. Ya, jadi penyebab utamanya memang Habel itu orang beriman, Kain itu dianggap tidak beriman oleh kitab suci. Perhatikan ayat ini. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bapak Ibu lihat di sana, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, orang seperti Kain ini kenapa imannya bermasalah? Setelah dicek memang hatinya juga bermasalah. Makanya Tuhan bilang, kenapa kau panas hati? Itu salah satu dosa yang dialami oleh Kain yang berujung pembunuhan. Jadi hati kalau sudah panas, iri hati, dan tidak dibereskan sampai akar-akarnya, dalam doktrin dosa, dosa itu kalau tidak diselesaikan sampai akar-akarnya, dosa akan beranak cucu dosa. Kalau hati sudah panas, firman dia tidak dengar. Kalau hati sudah kacau, bukan hanya panas, pokoknya hati kalau tidak dijaga baik-baik, ibadah sia-sia Bapak Ibu. Makanya di Kejadian 4 itu, mulai ayat 4 ya, saudara lihat ayat itu dikatakan demikian. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayatnya yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu apa? Kain menjadi sangat, lalu hati Kain menjadi sangat panas. Lalu mukanya muram. Nah saudara lihat, kalau hati sudah panas, jangankan pendeta Mel Atok yang khotbah, Tuhan Allah yang ngomong langsung enggak masuk. Makanya kenapa kalau kita mulai dengan hati itu penting banget. Ya. Ayat 5 Tuhan berfirman kan, emang masuk? Enggak masuk orang hati panas begitu. Perhatikan.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Iya, ini yang datang firman Tuhan. Gak masuk Bapak Ibu. Makanya jaga hati baik-baik kita semua nih. Kalau tidak jaga hati, repot. Karena di situ terpancar kehidupan. Ini hidup rusak, hidup baik, itu tergantung hatinya tuh. Kalau firman dia sudah tidak dengar, nasihat orang lain dia tidak dengar. Maka yang terjadi Bapak Ibu terkasih, kemudian dia mulai ajak Habel, lalu sampai di padang dia bunuh Habel. Lalu Tuhan tanya, di mana adikmu? Emang aku penjaga adikku? Jadi panas hati melahirkan dosa tidak peduli firman, lalu melahirkan dosa pembunuhan, lalu melahirkan dosa penipuan. Dosa beranak cucu dosa. Makanya kenapa dosa itu memang harus diselesaikan dari akar-akar. Karena ternyata kalau kita belajar secara komprehensif seluruh Alkitab, memang semua kejahatan, semua dosa yang terjadi itu lahirnya dari hati. Markus 7, mulai ayat 21. Di situ ada daftar dosa-dosa, tentu masih banyak. Ini hanya perwakilan dosa-dosa aja. Ya, perwakilannya aja udah banyak banget. Apalagi realitanya begitu ya, perhatikan. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, Ya. percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. 23 sama-sama, 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Anda lihat, kalau hati model begini, hubungan sama Tuhan rusak. Hubungan sama orang juga rusak. Jangankan orang luar, saudara aja kayak Habel dan Kain rusak. Kayak Yusuf dan saudara-saudaranya rusak. Gara-gara apa? Tidak jaga hati. Gara-gara apa? Hati kotor. Atau saya tadi bilang, hamba Tuhanlah. Kita pelayanan semangat-semangat, mungkin tidak dosa. Tapi kalau kita kecil hati, gampang tawar hati, wah ini juga bahaya. Ya, tawar hati ini patah semangat, putus asa. Makanya tadi malam saya ngomong, kalau memungkinkan saya singgung sedikit tentang Elia. Saudara lihat Elia itu. Ini baru selesai mengalahkan 450 Nabi Baal. Lalu mujizatnya tidak main-main. Api turun dari langit. Api dari langit. Tapi waktu diancam oleh Isabel langsung ketakutan, lari, dan dalam pelariannya dia berdoa. Dia bilang apa? Cabut nyawaku. Anda lihat ini. Ini bukan hamba Tuhan kurang berdoa loh. Aduh hebat banget ini hamba Tuhan. Pengkhotbah, pemberani, apalagi ya. Berani benar walaupun sendiri. Tidak kompromi. Aduh dahsyat pokoknya. Dipercayakan perkara-perkara mujizat. Tapi 1 Raja-Raja 19. Mulai ayat 1. Ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Perhatikan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ya oke. Ibu mungkin geser situ aja mam supaya bisa. Oke, maka Isabel, perhatikan saudara. Menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayatnya yang berikut. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Wow.
Dan setelah sampai ke Berseba yang termaksud wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Amin. Saudara lihat, lalu dia lari, ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Orang yang dalam sejarah hidupnya tidak mengalami kematian, pernah minta mati loh. Kan cuma 2 orang di dunia ini yang sejarah hidupnya tidak alami kematian. Selain Yesus, ya kalau Yesus mati dan bangkit. Mereka 2 nih, Henok, Elia, diangkat hidup-hidup. Dia yang, waktu itu dia nggak tahu bahwa nanti dia ini nggak mati. Dia belum tahu, makanya minta mati. Kurang hebat apa Elia secara rohani? Dahsyat Bapak Ibu. Ambil nyawaku. Di sini juga ketahuan bahwa memang nyawa kita tuh kita tidak punya hak apa-apa. Makanya saya sering kali diundang ke doa penyerahan. Oma-oma yang semua dekat meninggal panggil kami nih. Doa supaya kalau bisa Tuhan cabut. Iya, tapi masalahnya kalau Tuhan mau, ada yang Tuhan kasih tinggal lama-lama. Benar. Jadi tidak ada kita bisa memutuskan untuk mencabut nyawa orang. Kecuali kita kalau Tuhan berkenan, keluarga sudah sepakat, oma sudah sangat sakit-sakitan. Jadi kalau Tuhan mau cabut silakan gitu. Saya doa banyak yang gak mati. Ya karena tidak ada satu manusia pun yang berhak mencabut nyawanya sendiri. Kecuali Tuhan Yesus. Kecuali Yesus. Satu-satunya yang bisa cuma Yesus. Makanya Yohanes 10 itu ayatnya yang ke Yohanes 10 ayat ke-17. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18 dia pertegas. Ya 2, 3 semua. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi nggak ada yang cabut nyawa Yesus. Dia beri sendiri. Kan ramai di TikTok. Siapa yang cabut nyawa Yesus? Ada pendeta iblis. Nah pendetanya juga kurang belajar. Ini bahaya. Pendeta begini jangan coba-coba tanya jawab. Pasti bikin kacau. Jangan ambil resiko. Mana ada setan bisa cabut nyawa Yesus, tempeleng lu. Ini Tuhan Allah kok. Aku memberikannya menurut keputusanku. Aku ambil kembali suka-suka aku. Itu Tuhan kita tuh. Demi siapa? Demi kita. Selain itu mau Elia dan Yunus kan sama. Ambil nyawaku biar aku mati. Gak bisa mati. Tapi Tuhan mengerti mereka lagi tawar hati. Mereka lagi kecewa. Amin. Ya inilah manusia. Sebentar semangat, sebentar drop. Sebentar bilang mau mengampuni, sebentar mulai benci. Sebentar janji mau nggak mau gosipin dia, gosipin juga. Hati ini susah. Saul niat bunuh Daud. Daud ampunin. Ya kan? Daud maafkan. Lalu dia menangis, engkaukah itu Daud anakku, engkau lebih benar dari aku dan seterusnya. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu dia cari Daud lagi dan dia mau bunuh Daud lagi. Itulah liciknya hati kita semua. Hati kita ini kalau tidak dijaga dengan benar menurut ajaran kudus, sulit Bapak Ibu. Makanya Yeremia 17 ayat 9 bilang begini Bapak Ibu. Ya. Yeremia 17 ayat 9 bilang apa? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Betapa liciknya hati. Jadi hati ini paling licik. Dalam diri kita semua nih, paling licik itu hati kita. Sebentar semangat, sebentar drop. Sebentar bilang mau ngampuni, sebentar tidak. Sebentar bilang mau mendukung pelayanan, sebentar tidak. Tipu hati kita nih. Harus ditolong hati kita.
Gara-gara ibadah aja orang bisa tersinggung loh. Kayak Kain dan Habel tadi. Persembahan dia diterima. Kok gua nggak diterima? Marah. Berantem. Jadi panjang lebar. Anda lihat itu. Jangan remehkan ini yang namanya hati nih. Dari sini terpancar seluruh kehidupan. Zaman dimana kita hidup ini kan tambah hari tambah parah. Kita butuh hati yang kuat. Kalau hati tidak kuat, hati tidak stabil, repot. Amsal 24 ayat 10, satu ayat yang mengingatkan kita supaya jangan tawar hati. Karena bahaya tawar hati itu adalah kecillah kekuatan kita semua. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, ini mirip Elia tadi. Saya nonton berita tadi. Waduh, Bapak Ibu nonton tidak? Saya nonton berita, Saudara Rismon Sianipar yang awalnya ngotot ijazah palsu. Rismon Sianipar, Roy Suryo, Tifa, Saudara Egy Sujana. Kan Egy Sujana sudah pergi, sudah aman sama Pak Jokowi kelihatannya. Ya, tadi saya nonton Rismon Sianipar yang begitu ngotot. Ini contoh saja nih ya. Ini bukan, tahu Rismon saya nggak tahu agama apa. Tapi saya persoalkan Pak Jokowinya. Diserang begitu rupa. Secara membabi buta. Tapi seorang non-Kristen memberi teladan buat kita yang Kristen nih. Diterima baik-baik. Anda lihat. Waduh, saudara kalau nonton bagaimana Saudara Rismon dan kawan-kawan berkata-kata tentang mantan Presiden RI ke-7. Anda bayang, ini mantan Presiden loh. Mantan orang nomor 1, 2 periode di Indonesia. Tapi tadi ke Solo, Pak Jokowi ketawa-ketawa. Makanya saya dan istri waktu ke KKR di Solo. Aduh mati-matian saya bilang harus ke rumah Pak Jokowi. Pergi kami. Bukan Kristen lah ya. Makanya beliau sering saya pakai menjadi ilustrasi khotbah karena sesuai fakta di Indonesia. Soal kedalaman hati beliau tentu kita tidak tahu. Tapi betapa tegarnya seseorang yang diserang dari kiri, kanan, muka, belakang dan seterusnya. Kita tidak tahu proses hukum selanjutnya seperti apa. Tapi ada satu teladan. Hebat ya, mengampuni orang. Pak Jokowi tidak pernah duduk kayak kita. Setiap Selasa, Rabu, Kamis ibadah gitu kan. Dengar firman, pujian penyembahan, angkat tangan, tepuk tangan, rentangkan tangan, lancan depan, gerak. Iya kan? Makanya aneh kalau kita yang dalam gereja, ya, kita yang mengaku milik Kristus, penyembah Yesus Kristus Tuhan, kalau memiliki hati, ya dari sudut pandang saya yang terbatas, memiliki hati yang tidak seperti Pak Jokowi. Dulu saya pernah angkat beliau sebagai simbol seorang presiden. Waktu itu saya khotbah di depan menteri, DPR RI, gubernur, DPR provinsi, kota, bupati, rektor, pokoknya orang kelas berat semua. Saya bilang belajar dari RI 1, karena itu kebanyakan yang muslim beberapa saja, tapi mayoritas Kristen waktu saya khotbah itu. Belajar dari RI 1. Datang santai, duduk sama rakyat di sawah-sawah, di bawah-bawah pohon rindang, cerita, tanya masalah, selesaikan masalah. Saya orang NTT, jadi saya tahu perubahan di zaman Pak Jokowi. NTT itu kayak apa sekarang? 30-an atau mau 30, mau 40 kali dia datang ke NTT, Kupang dan sekitarnya. Daerah yang belum pernah didatangi oleh presiden manapun, yaitu titik terselatan Indonesia, Pulau Rote, didatangi oleh beliau. Presiden pertama yang datang di titik terselatan Indonesia, Pulau Rotendao, Pak Jokowi. Tapi apakah Jokowi selevel dengan Tuhan Yesus? Jauh. Kita bukan penyembah Pak Jokowi kan, kita penyembah Yesus Kristus. Yang sanggup menguatkan bahkan membersihkan hati kita. Amin. Tidak ada satupun hati kita nih yang bersih. Kecuali yang pertama, kalau kita sudah beriman pada Yesus. Cara untuk hati dibersihkan yang paling terkuat mendasar sekali. Yaitu beriman pada Yesus. Tanpa beriman pada Yesus, hati orang pasti kotor. Ayatnya banyak. Kisah Rasul 15 ayat 9. Perhatikan ya.
Bapak Ibu catat pertanyaan ya, setelah ini boleh bertanya. Saya tidak terlalu lama nih. Kita akan bertanya sedikit, sekali-sekali tanya jawab. Ada kenang-kenangan, penanya-penanya Amerika, sadap. Daripada tanya di belakang-belakang, langsung di sini. Silakan. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Iya, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh, yang menyucikan hati itu iman. Iman di sini iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Karena darah Yesus itu membersihkan kita. Makanya kita bisa ibadah dengan hati yang benar. Ada banyak ayat, salah satunya Ibrani pasal 10, mulai ayat 19. 10 ayat 19, perhatikan saya baca. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabirnya, yaitu dirinya sendiri. 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. 22, mantap. Karena di sini. itu, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus Hati yang ikhlas. tulus. Dan keyakinan iman yang teguh. Ya. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati kita yang tadi kotor-kotor tuh, kotor, tawar, lemah, licik. Dibersihkan ya dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin Bapak Ibu. Ya kita bersyukur punya Yesus ya. Bapak Jokowi yang hanya percaya Yesus sebagai nabi aja. Sejauh mata memandang, bisa ya. Ampunin orang atau mungkin dan lain-lain. Apalagi kita yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan cuma nabi. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Terima dia, hati dibersihkan. Amin. Ya, tapi kalau sudah dibersihkan begini, tadi malam saya khotbah di sana, di rumah Ibu Marcel. Saya bilang, seperti setan tuh, dia keluar, tapi nanti dia balik, dia cek lagi, ternyata bersih, tapi kosong. Itu bahaya. Amin. Makanya selalu isi dengan kekudusan, isi dengan komitmen yang ditindaklanjuti, bukan menang di komitmen, ya kan? Banyak orang komitmen, saya sudah bertekad, bertekad. Dia hanya habis di tekad. Tidak ada tindak lanjutnya. Ya. Nah kita tidak bertekad saja, kita bertekad dan menindaklanjuti tekad. Nah menarik Bapak Ibu terkasih bahwa kalau sudah beriman pada Yesus, hal lain yang perlu kita lakukan harus selalu dekat dengan firman. Nah ini enak nih kalau kita dengan firman nih, pikiran dibersihkan, hati dibersihkan. Ini saya bisa buktikan. Yesus bilang begini, Yohanes 15 ayat 3. Ayatnya pendek ya. Yohanes 15 ayat 3. Sama-sama Bapak Ibu 23. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu datang tidak sia-sia. Saya tidak akan cerita panjang lebar sejarah hidup saya. Saya akan bahas firman di sini. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, jawabannya pasti firman. Kenapa? Firman yang membersihkan kita. Ada pendeta kasih kesaksian, kesaksiannya tidak sesuai firman, bahaya. Aku ke neraka. Kan ada pendeta bersaksi begitu toh? Aku ke neraka. Kalau jemaat yang minta maaf hanya ikut-ikutan ya, tidak paham firman, pasti gampang ditipu. Aku ke neraka, sampai di neraka aku melihat setan pegang trisula lalu tusuk-tusuk orang di neraka. Setan menyiksa orang di neraka. Pernah dengar kesaksian begini? Banyak. Bagaimana cara ujinya? Ya pakai firman. Mana ayatnya setan menyiksa orang di neraka? Gak ada. Yang ada apa? Ayat yang menjelaskan setan itu disiksa di neraka, bukan menyiksa. Contoh di Gadara. Dalam Matius 8, 28, 29. Dua orang yang kerasukan itu. Mereka waktu lihat Yesus, setan-setan dalam diri mereka ngomong begini kepada Yesus. Matius 8 ayat 28, 29. 28. Setibanya di seberang yaitu di daerah orang Gadara.
datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. 29 saya baca. Dan mereka itu pun, setan-setan itu berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk? Iya, setan aja tahu dia disiksa. Dari mana setan menyiksa orang di neraka? Penglihatan-penglihatan bohong begitu harus dibersihkan pakai firman. Makanya mumpung saya ada nih bertanya Bapak Ibu. Saya bukan sok pintar. Saya pikir kalau monolog, aduh udah biasa dengar monolog. Mesti dialog. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami pada sebelum waktunya? Nah pertanyaannya, waktunya kapan? Nanti akhir zaman. Ayatnya mana? Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10 itu ayatnya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, Ya. yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Mereka di apa? Iya, nggak ada setan menyiksa, setan tuh disiksa. Sejak kapan Tuhan angkat setan jadi algojo, menyiksa orang di neraka? Dia aja disiksa. Dia tuh tidak mau disiksa sendiri, makanya dia cari teman. Kami pendeta-pendeta, saya, Pak Daniel, Ibu Gembala, istri saya dan semua pelayan yang mengasihi Tuhan, yang suka WhatsApp teman-teman, ingat ibadah. Kami cari kawan masuk surga. Setan cari kawan masuk neraka. Saudara mau ikut siapa? Amin. Jadi firman itu luar biasa. Dia bersihkan hati, bersihkan pikiran. Bersihkan semua. Makanya Paulus bilang sama Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 15. Ingat ya, dari kecil kamu sudah tahu kitab suci karena omanya Lois dan mamanya Eunike itu perempuan hebat yang ajar anak-anaknya. Bapak Ibu yang di Amerika yang punya anak, saya rasa Anda punya beban tidak gampang loh. Anak-anak produk Amerika tuh beda men. Beda. Kalau saya punya di Indonesia, saya bilang awal udah mau sekolah teologi di sini. Tapi dia tiba-tiba nggak mau. Dia mau sekolah teologi di Jakarta. Mungkin S2, S3 boleh dari luar negeri. Dia sendiri nih anak saya, dia bilang, waduh saya lihat luar negeri parah Pak. Gitu katanya. Mendingan saya perkuat dulu, kan saya mau jadi pendeta benar. Saya bilang, hormat sayang, love you. Lu mau di mana gua jabanin. Luar biasa, tanya mau jadi apa? Pendeta. 14 tahun dia udah WL, 12 tahun dia sudah jadi translator saya. Waktu saya khotbah di bule-bule. Tiap hari kalau ada waktu WA, sayang jaga kekudusan ya. Itu pesan saya. Ingat firman ya, 15 menit sayang sama Tuhan, doa sendiri. 15 menit aja, jangan banyak-banyak dulu, sama Tuhan. Ngobrol aja sama Tuhan, nyembah aja. Gimana lagi kita orang tua kan begitu. Ya. Nah ini ayat bilang begini, ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kitab suci itu beri hikmat. Jadi pikiran kita yang kotor gara-gara dosa, waktu baca Alkitab, dengar Alkitab, renungkan firman siang dan malam, dia bersihkan dari kotor jadi hikmat. Anda lihat itu firman. Setelah itu ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itu firman Allah tuh. Memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan, ingat kalau kesalahan dinyatakan jangan tersinggung. Nanti kalau tersinggung manfaat berikut tidak dapat. Manfaat berikut apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Nah, diberkatilah jemaat yang tidak gampang tersinggung. Kalau ternyata dia pendeta khotbah dan memang kita salah, dia bilang, amin, aku salah Tuhan. Ini orang diberkati. Jangan udah salah kepala batu lagi, nanti berat urusannya. Bukan urusan sama pendeta, sama gembala agung yang saya khotbah tuh. Jangan, kalau firman sudah oke, yes, itu saya Tuhan. Ya. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya. Yang berikut,
supaya hati bagus, berdoa sama Tuhan, ngomong, Tuhan condongkan hatiku kepadamu. Amin. Karena banyak hati itu condongnya kepada uang. Akar segala kejahatan itu cinta uang. Cinta itu bicara hati. Diberkatilah Bapak Ibu yang capek kerja tapi ingat gereja. Berarti Anda bukan hamba uang. Masuk Amerika, kerja sampai lupa gereja, kamu hamba uang. Amin. Makanya diberkatilah gereja-gereja yang buka ibadah seperti begini. Supaya saudara yang bisa sisihkan waktu, itu tujuan gembala seperti itu, sepertinya begitu. Saya pernah khotbah di Atlanta tuh. Khotbah jam 2 pagi, darah Yesus berkuasa. Karena jemaat cuma ada jam begitu. Waktu luang kerjanya. Ya udah saya bilang bagus. Ayo kita mainkan. Kita bukan kayak di Indonesia, gampang-gampang ibadah kan. Amerika, California, hanya Tuhan yang tahu. Jarak jauh-jauh begini. Belum lagi ada construction, ada perbaikan jalan segala macam. Ya. Mazmur 119 ayat 36. Ini doa nih. Dia bilang apa? Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan dan jangan kepada laba. Jadi harus berdoa, Tuhan tolong hatiku Tuhan. Itu didoakan. Beriman, bergaul dengan firman, lalu banyak berdoa. Maka percayalah kita mampu menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Yang mau bertanya kami silakan, waktu masih ada. Silakan, langsung angkat tangan juga boleh. Silakan. Orang Amerika kan pemberani itu. Silakan tanya aja. Atau yang sudah tulis, oh puji Tuhan. Tapi kalau masalah keluarga saya nggak jawab ya. Pak suami saya begini-begini, sebut nama lagi, wah jangan. Itu konseling bukan tanya jawab. Silakan yang mau tulis saya baca ya. Wow, luar biasa, saya langsung saja penanya yang sudah masuk. Matius 15 ya. Apakah masuk, ini hanya bilang Matius 15, tidak kasih tahu ayat, tapi nanti saya kasih tunjuk ayat. Matius 15, apakah maksud perempuan Kanaan berkata, namun anjing makan dari rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Supaya bisa memahami cerita ini, karena penanya hanya bilang Matius 15. Ayatnya kelihatan suruh saya cari sendiri ya. 27. Tapi tidak apa-apa. 27. Hah? Iya, itu harusnya dari 21 sampai sekian. Tapi inti garis bawahinya ceritanya harus dibaca dari awal supaya tahu. Jadi perempuan ini anaknya kerasukan setan. Perempuan Sirofenesia menurut Injil Matius. Tolong dibaca mulai 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Ya, terus? kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ada banyak pelajaran di balik perempuan ini. Yang pertama, dia datang kepada Yesus bukan karena masalahnya, tapi masalah anaknya. Ini orang luar biasa. Ini perempuan hebat. Dan dia masuk dalam peperangan rohani. Karena yang dia lawan ini setan. Dia tahu kekuatan terbesar untuk kalahkan setan cuma Tuhan Yesus. Tapi persoalannya dia alami keadaan tidak nyaman. Tidak nyamannya mana? Kita lihat ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini tidak nyaman yang pertama. Minta tolong kok diam Tuhan. Katanya penjawab doa. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak. Tidak nyaman kedua. Murid-muridnya bilang, usir Ki. Ribut. Anda lihat ini perempuan. Ya. Lanjut, ini tidak nyamannya berkepanjangan nih. Saudara kayaknya nyaman AC dingin. 20. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wah ini lebih tidak nyaman lagi. Masalahnya dia bukan Israel. Dia perempuan Kanaan. Istilah di kitab suci lain yang paralel di Injil Sinoptik yaitu Sirofenesia. Itu sama aja untuk menuturkan tentang non-Israel ya. Nah saudara lihat. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tidak nyaman kayak apapun aku akan kejar kamu Tuhan. Itu kelebihan. Kadang-kadang orang kalau sudah tidak nyaman, tidak mau kejar Tuhan lagi, patah semangat. Pindah gereja.
Tidak nyaman dikit aja, pindah. Aneh manusia begini. Untung saya bukan Tuhan, kalau saya cekik kasih mati cat-cat. Tapi Tuhan kita tidak begitu ya. Terus 25. 25 sudah. Lanjut makanya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, baru muncullah persoalan yang ditanyakan ini di ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Iya, jadi pengertian anjing ini bukan makian. Jangan bilang Yesus sedang maki. Ini istilah, anjing itu satu istilah yang paling populer dan memang agak kasar sih sebenarnya bagi orang-orang non-Yahudi. Jadi orang-orang non-Yahudi dalam pandangan orang Yahudi itu dianggap orang kafir dan istilah yang sering dipakai adalah anjing. Tapi ini orang kafir luar biasa. Ya. Waktu Yesus mengatakan begitu, dia nggak bilang nggak apa-apa deh. Gua dapat kecipratan, remah-remah aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa Tuhan. Saya percaya saya kafir sekalipun, tapi kalau dapat sedikit aja belas kasihanmu, sedikit aja kuasamu, sedikit aja perkenananmu, sedikit aja pertolonganmu, aku pasti akan melihat sesuatu yang besar. Kurang lebih makna ayat itu begitu. Dan menarik memang, karena ternyata keadaan tidak nyaman yang di atas itu, apalagi dari Yesus sendiri, sikap diam. Lalu mengatakan tidak pantas roti untuk anak dibuang kepada anjing. Anak di situ Israel, anjing di situ non-Israel. Secara garis besar begitu. Ternyata itu semua, Bapak Ibu tahu apa? Cuma ujian. Cuma ujian. Jadi kalau Yesus bersikap begitu, jangan pernah berpikir dia benci sama kita. Tidak, saudara-saudara. Ini bukan anaknya loh, ini non-Israel. Dia bisa uji begitu, apalagi anaknya. Amin. Anak yang kukasih kuhajar. Karena bukan anak gampang. Lalu ayat 28 sama-sama baca. Ini ketahuan bahwa memang bukan maksud Yesus begitu, tapi hanya sekedar ujian bagi dia. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Penanya ini luar biasa. Remah itu hanya sebagian-sebagian kecil, sisa-sisa mungkin kalau kita pandangan sekarang ya. Ya, tapi yang pengen dapat sisa-sisa, Tuhan kasih yang besar. Imanmu besar. Anda lihat di sini. Banyak orang yang terbelakang menjadi terdahulu. Banyak orang yang tidak dianggap. Tapi karena tidak pernah mau menyerah. Sekalipun keadaan tidak nyaman. Orang-orang kayak Anda lah. Anda akan lihat. Tuhan promosi Anda gila-gilaan. Menurut kedaulatannya. Amin. Jadi begitu. Aduh, makanya saya suka di ini gereja nih. Banyak jemaat yang mau melayani apa adanya. Lakukan Pak, Ibu. Upahmu dari sorga. Lakukan. Jangan hitung-hitungan. Lakukan. Anda tanda saya. Tuhan yang akan balas kamu. Maju. Sekalipun tidak nyaman. Mana ada di dunia ini nyaman. Mau nyaman di sorga. Kalau di sini ya beginilah hidup kita. Pergumulan. Ikut Tuhan jangan baperan. Rasa-rasa. Emang kuah asam. Rasa-rasa. Ikut Tuhan tuh back to the Bible. Pertama beres ya. Lanjut yang kedua. Apakah kita yang sudah terima Yesus, kita umat pilihan, apakah kita tetap selamat walaupun kita berbuat dosa atau hidup dalam dosa? Oke. Apakah kita yang sudah terima Yesus? Ini hati-hati dengan ajaran sesat. Namanya hyper grace atau hyper Calvinis. Hyper grace atau hyper Calvinis mengajarkan bahwa karena Yesus sudah selamatkan kita, jadi kita enak-enak saja bikin dosa. Ini ajaran sesat. Tidak ada ajaran begitu di Alkitab. Hyper Calvinis juga begitu. Oh, selamat karena anugerah. Makanya kalau bikin dosa seenak-enaknya tetap masuk surga. Saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu ya. Tadi malam sudah sempat saya singgung. Ini pertanyaan luar biasa ya. Keselamatan kita itu di tangan siapa Bapak Ibu? Tangan Tuhan, bukan tangan kita. Mana ada keselamatan tangan kita? Tangan Tuhan. Cari ayat di mana keselamatan di tangan kita. Tadi malam saya sudah baca Yohanes 10 ayat 27, 28. 28 dulu deh.
Yohanes 10:28, perhatikan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tanganku, bukan tangan saya, tangan Tuhan Yesus. Keselamatan itu tangan Tuhan Yesus. Cuma di tangan Yesus tambah satu tangan lagi, 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Iya, kalau kita yang pegang biasanya bosan. Kita ini kan hati licik begitu tadi tuh. Sebentar semangat, sebentar hilang. Mau pegang, gampang lepas. Tapi kalau dia gak pernah lepas kita. Tetapi khusus ada orang-orang yang bilang, oh sudah selamat jadi enak-enak aja tinggal dalam dosa. Ya jelas itu orang sebenarnya Kristen palsu. Orang Kristen asli tidak mungkin tinggal dalam dosa. Saya sudah jelaskan, jatuh dalam dosa bisa. Tinggal dalam dosa tidak memungkinkan. Faktanya ada banyak orang Kristen yang tinggal dalam dosa. Live in sin. Beda dengan fall in sin. Kalau fall in sin ibarat buang ayam ke dalam kolam. Ayam dibuang ke kolam, sentuh dikit keluar dia. Bebek ditaruh di kolam, senang dia. Bisa berjam-jam dalam kolam, menikmati dancing dia. Dancing duck. Ya kan? Dancing dia, berjam-jam. Bebek, ayam gak bisa begitu. Kristen asli bisa jatuh, tapi tandanya apa? Waktu jatuh dia tidak sejahtera. Waktu jatuh dia tidak bela diri. Waktu jatuh cepat mengaku. Waktu ada masalah mendingan kalau dia pelayan mendingan saya berdiam diri tapi tetap setia gereja. Keren. Yang kau tidak boleh itu cuma pelayanan. Gereja tetap harus hadir. Kecuali kalau ada pergumulan khusus tertentu. Ya ada yang doa khusus itu beda. Tapi jangan sudah tidak gereja di rumahnya nonton-nonton TikTok. Aduh cari hal. Itu setan kerja lilit kau lebih ngeri lagi. Dia tidak akan sejahtera. Sedangkan kategori yang bebek dalam kolam itu Kristen palsu yang sebenarnya tidak pernah selamat. Tapi sering sekali memakai ayat-ayat untuk membela dirinya. Orang ini Kristen palsu, tidak pernah selamat. Dan orang ini kalau tidak bertobat tidak mungkin masuk surga. Sekalipun dia Kristen. Tandanya apa? Salah satunya bikin dosa senang. Dosa dilakukan sebagai kegemaran. Dosa dilakukan sebagai kesenangan. Dosa dilakukan sebagai kenikmatan. Ini Kristen palsu. Dan kalau tidak bertobat, dia tidak akan selamat. Karena memang dari awal dia cuma KTP dan dia tidak pernah selamat. Jadi yang benar itu bagaimana? Keselamatan itu menurut ayat-ayat tadi memang tidak bisa hilang. Tapi orang yang tidak bisa hilang itu punya kehidupan yang bagaimana? Semakin hari semakin takut Tuhan. Semakin hari tambah kudus. Nggak ada bermain-main kayak hyper grace atau hyper Calvinis. Emang orang kalau sudah bertobat langsung sempurna? Tidak. Tidak. Paulus bilang begini. Filipi 3 ayatnya yang ke-12. Paulus bilang aku memang belum sempurna. Tapi aku kejar. Itu Kristen asli. Itu penghuni sorga. Ya. Silakan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Iya. Jadi kalau ajaran suruh bikin dosa aneh-aneh. Kita tidak ada selamat karena usaha kita ya. Bukan. Lalu kenapa Paulus bisa kejar? Apakah dengan kekuatannya? Ya bukan dong. Dia belum sempurna, tapi dia kejar. Kenapa dia bisa kejar? Karena kekuatan Tuhan. Tidak ada kita melakukan apapun dengan kekuatan kita. Ayat yang biasa dipakai tuh, Filipi 2 ayat 12. Kerjakan keselamatan. Sering dengar toh? Saya tunjukkan ayatnya dan saya jelaskan lebih tuntas supaya copot ayat jangan setengah-setengah. Perhatikan ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jelas ya ini ayat ya. Orang yang sudah selamat harus kerjakan dengan takut dan gentar. Ya. Sebenarnya ayat ini pengertiannya begini Bapak Ibu. Ya. Saya katakanlah
orang kaya. Saya belikan satu tanah, saya sudah siapkan toko lengkap dengan isi-isinya. Lalu saya bikin nama tuh atas nama Pak Eugene. Lalu saya kasih beliau, Pak Eugene, ini punyamu. Saya udah balik nama semua nih, nama kamu. Tanah, hotel, isi-isinya. Silakan kelola dengan baik. Pak Eugene, kalau memang dia orang yang betul-betul istilah Kristen yang benar, dia akan dengan penuh semangat ya, dengan total ini saya terima cuma-cuma. Saya akan menjaganya sebagai bentuk terima kasih saya kepada Pak Mel. Seperti itulah orang yang telah mendapatkan keselamatan dari sorga. Dia akan jaga kekudusan, dia akan hidup melayani dengan tulus. Dia akan betul-betul taat firman Allah. Bukan untuk dapat selamat, tapi sebagai bentuk syukur. Bentuk terima kasih karena dia sudah selamat. Jadi kalau Paulus bilang takut dan gentar, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu pengertiannya. Tapi bagaimana seseorang bisa takut dan gentar? Jangan berhenti di sini. Lihat ayat 13-nya. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi jangan sombong. Seolah-olah saya pengkhotbah semangat. Ini karena memang semangat gua. Ini karena gua masalah. Kamu ajar bodoh itu. Baca Alkitab. Kamu bisa takut dan gentar. Kamu bisa kerjakan itu semua. Karena Allah lah yang bekerja dalam kamu. Jangan sombong. Jadi memang betul semua dari Tuhan. Tidak bisa hilang. Selamat karena Tuhan. Bertobat karena Tuhan. Semangat karena Tuhan. Punya kerelaan karena Tuhan. Semua Tuhan. Bandingkan dengan Yohanes 15 ayat 5. Nah ini bagus, penanya ini bagus. Banyak orang yang ajar ini tidak total. Jadi nanti orang jadi sombong seolah-olah Tuhan plus dia sesat. Mana ada Tuhan plus kau? Sombong banget kau. Tuhan total, nggak ada plus-plus mel. Dan kemudian catat, yang ajar saudara siapa? Kalau yang ajar saudara kayak saya nih, seorang yang sangat semangat memberitakan Injil dan tidak kompromi dosa, Anda tahu, saya ajar dengan dasar kesaksian hidup juga. Saya begini mati-matian menginjil, saya tidak pernah percaya bahwa sayalah yang menjaga hidup saya. Tidak, dialah yang bekerja dalam saya. Di luar dia, saya tidak bisa buat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow. Catat itu. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jangan ada orang yang berpikir, oh Tuhan tidak cukup harus tambah saya. Sehingga nanti masuk di tahta pengadilan Tuhan tanya, kenapa kau masuk surga? Memang Yesus deh, tapi saya bantu-bantu dikit. Gitu, mau jawab begitu kena tempeleng lu. Kurang ajar, sombong sekali. Only Jesus. Di Golgota dia bilang, tetelestai, sudah selesai. Bisa selamat karena dia, bisa bertobat karena dia, bisa jadi baik karena dia, bisa berlari kencang sampai akhir karena dia. Jangan ada yang menyombongkan diri. Makanya itu Efesus 2, 8 dan 9 itu betul. Jangan ada yang memegahkan diri. Efesus 2, 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu. Bukan. Tetapi pemberian Allah. Itu Jadi bukan saudara ya, dan saya yang sudah bekerja capek, percayalah Tuhan bekerja dalam dirimu. Kalau Tuhan tidak bekerja, pusing amat, siapa mau dukung Pak Daniel. Biar aja Pak Daniel pelayanan sendiri. Tapi karena Tuhan bekerja, makanya Anda mau. Amen. Itu poinnya dan ada dasar ayatnya. Saya tidak asal bunyi. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bukan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan coba-coba menghadap pengadilan Allah. Pengorbanan Yesus di Golgota udah mantap sih, tapi nggak cukup. Makanya saya akhirnya bantu-bantu dikit, mati loh. Banyak doktrin keselamatan kacau. Makanya saya sengaja buka tanya jawab, saya jamin saya jawab. Saudara mau pakai selamat, kenapa? Taat, nggak bisa. Kita bisa taat karena Roh Kudus. Kita bisa yakin karena Roh Kudus. Kita bisa taat karena Roh Kudus. Amin. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh sudah selamat jadi sengaja bikin dosa. Itu orang penipu. Itu bukan Kristen, itu penyesat.
Ajaran yang asli, saya sudah selamat, makanya saya hidup kudus. Saya sudah selamat, makanya saya cinta Tuhan. Bukan menambahi keselamatan. Ya, kalau saya sudah selamat, Roh Kudus ada dalam diri saya. Roh Kudus bantu saya, tidak bantu. Setengah-setengah, tidak mungkin, total. Tapi kita bisa jatuh, bisa. Tapi engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Tidak mungkin. Kalau Yudas, engkau jenis Yudas ya pasti hilang. Karena Yudas itu dari awal gak pernah percaya. Ingat, Yudas itu bukan kehilangan keselamatan. Gak pernah selamat. Yohanes 6 ayat 64. Supaya kita tahu. Mana ada orang bilang Yudas kehilangan keselamatan. Tidak pernah selamat. Orang tidak pernah percaya kok selamat di mana. Perhatikan. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Itulah Yudas. Jadi bukan Yudas, Yudas bukan orang percaya. Ikut rame. Nah, saya tidak tahu, saya khutbah, saya tidak bisa lihat hati orang loh ya. Jadi kalau ada satu di sini ternyata nanti masuk neraka. Sorry, ini Anda memang bukan orang percaya, Anda ikut rame aja. Anda bukan orang percaya. Anda tidak pernah dapat karunia iman. Masa ikut-ikut gereja masuk neraka? Ya elah. Berarti Yudas dong, keluarga Yudas. Amin Bapak Ibu. Jadi ajaran yang benar itu sudah selamat hidup kudus. Sudah selamat cinta Tuhan. Sudah selamat setia sampai akhir. Bisa setia sampai akhir karena kekuatan dia. Bukan gitu caranya. That's it, selesai. All glory for him. That's it. Jangan ada celah satupun yang kita seolah-olah saya berjasa. No. Saya yang ngomong nih pemain loh. Bukan pemain main-main. Kerja keras saya. Tapi saya tetap tidak pernah merasa saya bisa mempertobatkan orang. Makanya WL bagus juga sih, saudara bilang buka hati. Bagus, tetapi sebenarnya kalau hati orang terbuka, Tuhan yang buka. Kita dipakai Tuhan mengajak, tapi kembali Tuhan yang buka hati orang. Sudah lihat toh ayat kisah 16 ayat 14, Lydia. Dia dengar khotbah, kenapa dia perhatikan khotbah Paulus? Tuhan buka hatinya, bukan Paulus yang buka hati, mana bisa. Perhatikan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Garis bawahi, Tuhan membuka hatinya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini mau rajin gereja juga tapi tidak pernah cinta firman, memang hatimu tidak pernah dibuka. Karena mungkin kamu bukan orang percaya. Kamu bukan pengikut sejati, kamu ikut-ikutan. Agak keras tapi memang harus. Sudah mau kiamat begini, lembut-lembut apa? Amin. Sudah ya, itu ya. Berikut. Kejadian 4. Ini main kasih kejadian 4 aja, nggak kasih ayat. Ya, tapi tidak apa-apa. Pasal doang. Persembahan Kain tidak diterima Allah. Apakah karena pada saat itu persembahan harus berupa domba atau ternak? Tidak. Makanya kenapa dalam khotbah tadi saya sudah bilang persoalan utamanya adalah iman. Tidak masalah domba, tidak masalah tanah. Masalahnya Kain bukan orang beriman. Ya. Bukti bahwa Kain bukan orang beriman dan Habel orang beriman, itu Tuhan terima orangnya dulu baru persembahannya. Persembahan mah nomor 2. Kalau orangnya bukan orang beriman mau bawa 10 miliar pun Tuhan tolak. Kalau orang beriman barang $10 dengan tulus Tuhan terima. Saya buktikan kembali ya Kejadian 4 ayat 4 tadi ya. Ini cuma kasih pasal saya tambah ayatnya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Yang diindahkan Tuhan orangnya dahulu atau persembahannya? Iya, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Sedangkan Kain yang ditolak kainnya dulu, bukan korbannya. Jadi nggak ada urusan sama korban, urusannya tidak beriman. Ya, ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Yang ditolak Tuhan tuh Kain dulu. Nah baru Ibrani 11 ayat 4. Kasih sekalian sama ayat penggenapannya supaya kita tahu. Persoalan terbesar iman.
bukan jenis persembahan ya. Jadi jangan, dulu saya khotbah belum belajar, saya pikir itu gara-gara domba. Salah itu kita, makanya banyak belajar. Ya tidak apa-apalah, semua pendeta juga dulu salah-salah. Ya diperbaiki, ngaku aja. Udah salah, pertahankan lagi. Perhatikan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Sampai di situ, karena iman. Itu alasan utamanya. Sudah cuma 3, masih ada yang tulis lagi. Mari Pak, yang sudah tulis. Atau langsung tanya. Oh langsung, kasih mikrofon silakan. Pak tolong, oh sudah, silakan bro. Selamat malam Pak Malam, Pendeta. Pak. Malam. Perkenalkan saya Godfried. Siap Gofri. Sebelum bertanya, tadi kan Pak Pendeta bilang jangan bawa masalah pribadi. Jangan, itu konseling. Betul. Cuman ini bukan pribadi, cuman urgensi jadinya. Tapi mumpung ada Pak Pendeta, saya langsung tanya aja. Oke. Jadi sekitar 2 minggu lalu, adik saya lagi cerita tentang, biasalah tentang kehidupan pribadi dia. Saya jawab dengan iman. Nanti saya jawab dengan cerita firman, ceritanya. Siap. Saya bilang percaya aja. Jadi dia percaya aja sama Tuhan dengan bla bla bla. Dia bilang jangan bawa-bawa Tuhan lah. Kok dia bilang, saya kaget. Kenapa kamu ngomong gitu? Saya udah mati rasa sama Tuhan, dia bilang. Wow. Waduh, saya bilang kok begini, lama gak ketemu kan. Saya sudah setahun lebih gak ketemu dia secara pribadi. Yeah. Terus saya bilang kenapa? Saya udah capek dengan teman-teman persekutuan saya. Yeah. Jadi saya sudah lepas sama mereka. Saya mau pindah, dia bilang. Mau Pindah pindah, apa? agama? Mau pindah agama, dia bilang. Wow. Waduh, saya bilang persoalan kamu nih kayaknya bukan di lingkungan kamu dengan persekutuan kamu, saya rasa. Kamu harus arahnya vertikal ke atas, saya bilang. Jangan gini, saya bilang. Betul. Ya menurut pengetahuan saya bilang Betul. gitu. Udah, lewat. Udah, skip lah tiba-tiba gitu. Tiba-tiba tadi lebih tepatnya, dia nyatakan dia mau muslim, dia bilang gitu. Tadi lebih tepatnya pagi-pagi, mama saya cerita sama saya. Obit, kemarin malam dia bawa pulang lama. Terus ngapain? Ya, kumpul-kumpul sama temennya lah. Ya mungkin buka puasa dan segala macam bersama-sama. Terus pas pulang dia cerita sama saya, mama saya. Pit, dia udah bagus dia sekarang. Bagus apa Mi, saya bilang. Dia bawa pulang mukena, itu bukan bagus Mi. Berarti ada yang gagal sama kita, saya bilang. Jadi udah pindah dia. Belum, baru mau pulang Ancang-ancang. bawa ancang-ancang itu bawa mukena, udah beli mukena. Mama bilang itu bagus loh, berarti bagus. Tapi di sebelum itu saya juga sedikit kayak adik saya bilang terserah kamu punya hak atas hidup kamu, jadi kamu bebas pilih agama yang ini. Jadi ngomong-ngomong tentang dosa Pak, jadi saya rasa kayak kok saya jadi kayak disentil nih, saya mati, jangan-jangan gue digiring lah abis ini setelah ini. Jadi kayak rasa saya salah, kayak sedikit mengizinkan dia untuk apa yang kamu nyaman, kamu jalanin. Wow. Jadi saya mau tanya ke Bapak, saya sangat minim ilmu, sangat minim firman. Jadi apa yang saya katakan mungkin besok pagi atau lusa ke dia untuk jawaban yang tepat agar ya saya rasa untuk kedepannya jangan sampai salah jalan gitu Pak, maksud saya. Siap. Begitu sih Pak. Wah, Terima kasih ini banget luar Pak Pendeta. biasa sekali. Iya, jadi ini saya coba jawab ya. Cepat tapi ini semoga Tuhan menolong. Bro, yang pertama-tama bro memang harus ambil waktu dengan Tuhan. Berdoa buat dia ya. Bro tidak bisa hanya ngomong-ngomong nasihat. Mesti ngomong bergumul sama Tuhan Yesus. Lagi-lagi hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati orang. Jadi jawaban-jawaban saya sebelumnya sudah cocok sih sebenarnya ya. Kalau Tuhan tidak buka hati repot Pak. Jadi yang kita mohon tuh sama Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan bisa bekerja membuka hatinya. Tanpa itu tidak bisa. Dan minta juga supaya Tuhan beri kuasa kepada bro untuk berkata-kata. Bahwa bro sudah sifatnya mengizinkan, buat saya itu memang juga sudah salah ya. Harusnya bro agak lebih ngotot tapi dengan penuh kasih. Thomas itu pernah sampai level kecewa. Makanya Thomas pergi dari setelah Yesus mati dan bangkit kan Thomas tidak percaya lagi. Thomas hilang dari persekutuan benar-benar. Tapi saya salut sama teman-temannya Thomas, Petrus dan lain sebagainya. Waktu Thomas balik, tidak ada satupun yang menghakimi dia. Aduh, saya salut.
Petrus dan kawan-kawan itu tidak ada yang menghakimi dia. Saya baca komentar dari begitu banyak hamba Tuhan. Mereka merangkul dia, mereka terima dia. Dan puncaknya adalah Yesus sendiri. Rangkulan kita tidak akan ada apa-apanya kalau sang punya sorga tidak bertindak. Memang bro, kalau kita bicara walaupun saudara kandung, anak kandung, papa kandung, apapun. Faktanya ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih Pak. Tapi kan kita belum tahu nih, saudara Anda masih hidup. Faktanya saya sudah layani orang yang dulu Kristen, pindah ke agama lain, balik lagi, lalu mereka tanya, Tuhan masih mau terima? Masih terima dong. Itu hanya kamu sedikit, ya kehilangan sedikit lah, kehilangan arah, salah langkah. Tapi kalau kau orang pilihan, kau pasti kembali. Ya tentu kita tidak tahu siapa dipilih, siapa tidak dipilih. Urusan kita berdoa, karena ada ayat-ayat bilang begini, Yohanes 6 ayat 37 tuh. Ya, semua yang diberikan Bapa kepadaku, akan datang kepadaku. Akan, kata akan itu berarti tidak mungkin tidak. Akan datang kepadaku dan barang siapa yang datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Saya sudah layani banyak mualaf yang kembali kepada Kristen. Dan saya bilang Tuhan tidak membenci kamu. Jadi kita ini harus hati-hati, jangan menghakimi orang begitu. Nanti dia tambah terpojok. Kita harus dengan kasih dan kuasa doa bro. Kalau sempat puasa, puasa. Tanya teknik puasanya di Ibu Gembala, mereka ajarin Anda. Itu puasa, itu jiwa loh, saudara kandung loh. Saya pikir tidak ada jalan lain lagi selain itu. Masalahnya dia kecewa sama pelayanan bukan? Nah ini repot. Yang bikin kecewa dia justru orang gereja, ini ribet urusannya. Maka Anda mesti vertikal sebelum Anda kan arahkan dia ke sana tuh. Anda duluan, bro duluan. Saya sudah layani keluarga saya dan istri doa. Banyak saudara saya belum bertobat. Mereka tidak pindah agama tapi mereka di luar jalur keselamatan. Kristen tapi belum bertobat sama aja Pak. Sama parahnya dengan Kristen pindah agama Pak. Kristen tapi belum bertobat parah juga. Nah ini pergumulan kita semua kan. Dan jangan takut bro, jangan takut. Ya semua ada dalam kendali Tuhan. Tetap doa, puasa, berserah. Karena hanya Tuhan yang bisa tarik dia. Tapi tetap telepon dia. Bro ingat Yesus sudah mati bagi kau. Kasih ayat-ayat yang memang saya pikir kalau bukan apa-apa ya. Ini waktu. Saudara chat GPT aja ayat-ayat tentang keselamatan. Tulis di situ. Ayat-ayat tentang keselamatan yang menggugah hati. Pas muncul kirimin pelan-pelan disertai keterangan. Jangan hakimi dia. Tapi juga jangan beri rekomendasi. Ya udah kalau kau sudah ke sana, baik-baiklah kau di sana. Aduh jangan, hindari itu, bahaya itu. Tidak boleh. Jangan, baik-baiklah kau di sana ya. Sama aja kok, sama aja gimana? Enggak ada. Jalan ke surga cuma satu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, artinya di luar Yesus tidak ada jalan. Akulah kebenaran, artinya di luar Yesus hanya ada kesalahan. Akulah kehidupan, artinya di luar Yesus hanya ada kematian. Jadi bro jangan kasih angin. Ya, justru kasih tahu dia enggak ada jalan lain. Beresiko banget. Hakim cuma Yesus. Orang di lain aja percaya Imam Mahdinya Yesus. Cuma Yesus yang menghakimi orang. Jadi jangan. Jadi bro tolong doakan kuat-kuat. Saya akan bantu doa. Istri saya dan saya kalau dengar begini kami langsung doakan. Ya. Sudah cukup ya udah jam 10 ini bahaya nih kita tanya terus nanti sama. Oh masih ada. Silakan. Langsung tanya. Silakan yang mau bertanya. Cek, Silakan. ya, sebenarnya tadi mau ngulangin pertanyaan karena saya kurang sedikit paham ya. Ada dua pertanyaan, bagaimana agar kita tahu bahwa persembahan kita itu diindahkan Tuhan. Yang kedua, lalu jika persembahan kita itu tidak diindahkan, apakah kita telah melakukan dosa? Makasih. Terima kasih. Ya, jadi yang pertama bagaimana kita tahu persembahan kita itu diindahkan Tuhan. Yang pertama kita tahu bahwa kita memang percaya Yesus. Dan percayanya bukan percaya di mulut atau di otak saja. Tapi kita punya keyakinan yang adalah produk Roh Kudus. Beda ya, yakin bukan produk Roh Kudus dan yakin produk Roh Kudus itu beda. Matius 7 ayat 21 itu sampai 23, kan ada orang bilang begini. Di akhir zaman, Tuhan, ini saya yakin nih. Padahal ini keyakinan palsu. Panggil Yesus Tuhan, baca ayat dulu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, jadi orang ini berseru Tuhan, panggil Yesus sebagai Tuhan. Tapi gak masuk sorga loh. Kenapa?
Kristen palsu tadi nggak pernah selamat. Saya buktikan nanti sepanjang ayat ini. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat juga demi namamu. Ini persembahannya bukan cuma duit Pak, tenaga, pelayanan, bikin mujizat, bla bla bla. Kan persembahan itu banyak Pak, bukan cuma duit loh ya. Tenaga, waktu, itu persembahan semua, terutama hidup. Tapi yang ini kayaknya kasih tenaga, kasih waktu tapi hidupnya enggak. Jadi ini bahaya Pak. Jadi persembahan terbesar itu hidup. Kasih duit tapi tidak bertobat, nol di mata Tuhan. Ibadah yang sejati itu persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 2. Tapi jangan lari ke sana dulu. Ya. Lalu Yesus bilang begini di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Ayat ini tidak bilang, oh dulu aku kenal kamu yang bantu Pak Daniel kan. Enggak ada. Aku tidak pernah kenal. Ini ayat tidak bilang dulu aku kenal, sekarang aku enggak kenal. Enggak ada ayat begitu. Aku tidak pernah kenal. Memang karena kamu tidak pernah selamat. Imanmu iman palsu. Nah jadi yang betul itu beriman. Nah iman yang bagaimana? Iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iman yang dikerjakan Roh Kudus itu bagaimana? Waktu orang percaya Yesus kan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang bersaksi dengan rohnya bahwa dia anak Allah. Roma 8 ayat 16. Perhatikan. Roma 8 16 sama-sama baca. 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi buat adiknya bro, tadi saya yakin Roh Kudus belum ada di dia Pak. Kalau Roh Kudus ada nggak mungkin dia kecewa begitu. Ya selama ini banyak kita nih Kristen KTP aja. Paling gampang pindah agama. Dan dalam kaitan dengan persembahan, kalau tidak memiliki iman jenis ini, saya rasa persembahan kita tidak benar, mirip seperti Kain karena tidak punya iman sejati. Nah kalau orang sudah punya keyakinan dari Roh Kudus seperti ini, dia tahu dia selamat. Tidak ada orang tanya, mati kemana? Ya nanti kita lihatlah, nggak bisa. Aku yakin aku ke surga. Kenapa dia yakin? Roh Kudus meyakinkan dia. 1 Yohanes 5 ayat 13. 1 Yohanes 5 ayat 13. Ini pertanyaannya pendek tapi jawabannya harus data kuat nih. By data benar-benar. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada anak Allah. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu atau tidak tahu? Tahu Tahu. bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tahu. Kenapa kita tahu? Roh Kudus kasih yakin. Roma 8 ayat 16 tadi. Nah kalau kita sudah punya keyakinan begini. Persembahan kita juga dituntun Roh Kudus. Bukan masalah jumlah. Tapi masalah ketulusan. Pasti diterima Tuhan. Orang tidak beriman mau kasih 2 miliar pun tetap tidak benar. Karena apapun dilakukan tanpa iman dosa. Apa buktinya? Roma 14 ayat 23. Catat ayat-ayatnya Bapak Ibu ya. Atau pulang nonton lagi dicatat. Saya pertanggungjawabkan ajaran saya. Perhatikan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Mau khotbah, kolete, ibadah, apapun sumbang makanan tanpa iman, dosa. Rintis gereja, tidak ada iman kepada Yesus, dosa. Makanya tegas itu ayat ya. Dan segala sesuatu tanpa kecuali yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Begini, saya tutup, ini sudah mau selesai ya. Bapak Ibu dan saya itu kayak mikrofon ini. Di mata Allah kita gelap gulita gara-gara dosa. Tapi waktu kita beriman pada Yesus, Yesus tutup kita. Jadi Bapak gak lihat kita, Bapak lihat Yesus. Yesus gak ada hitam lagi. Nah, kalau ini sudah ditutup Yesus, persembahan kita pun, apapun yang kita buat, Tuhan terima. Dan Tuhan catat, Tuhan akan balas. Sudah itu saja, masih ada lagi? Mau panjang kita? Oke, lain kalian saya datang kita mainkan lagi ya. Tuhan berkati, beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Wow, spontan begini enak banget nih, keren. Mari kita berdiri Bapak Ibu terkasih. Kenangan terindah di Los Angeles. Begini dong. Jadi talenta saya yang di Indonesia yang Tuhan kasih itu saya bagi di sini. Soalnya saya tanya jawab spontan di radio, di YouTube, TikTok. Harus tanya jawab.
Kalau khotbah KKR sudah biasa saya. Tanya jawab, bikin enak. Bapak Ibu mari kita angkat kedua belah tangan kita tundukkan kepala, kita berdoa.